Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Hamad Mujahid dari kelas HKIA 1 dengan NIM 21020160040. Oke, soal yang pertama adalah bagaimana kehujahan hadis dhaif. Jawabannya, ulama menjadi dua hadis dhaif ini. Pertama, mesti ditolak karena hadisnya sangat lemah. Kedua, tidak mesti ditolak karena lemahnya itu ringan. Dan biasanya hadis dhaif ini dipakai para ulama sebagai fadhailul a'mal. Yang kedua, bagaimana klasifikasi hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama, hadis sahih dibagi menjadi dua, hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi adalah suatu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih seperti sanadnya bersambung, rawinya adil, dhabit, serta tidak ada syadz dan illah. Untuk hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang belum mencapai kualitas sahih, misalnya hanya berkualitas hasan li dzatihi, lalu ada petunjuk dalil atau hadis lain yang menguatkannya, maka hadis tersebut meningkat menjadi hadis sahih li ghairihi. Kemudian hadis hasan juga dibagi menjadi dua, yaitu hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis hasan li dzatihi adalah hadis hasan yang memenuhi syarat-syarat hadis seperti sanadnya bersambung, rawinya adil, dhabit meskipun tidak sempurna dhabitannya, biasanya hafalannya kurang kuat, terus tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Hadis hasan li ghairihi adalah yang kemudian hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis hasan. Hadis dhaif. Asalnya hadis dhaif, kemudian naik tingkat menjadi hadis hasan karena ada petunjuk lain atau dalil lain atau hadis lain yang menolongnya sehingga ia meningkat menjadi hadis hasan. Terus soal yang ketiga, bagaimana metode penyusunan kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan bab atau al-asnaf? Jawabannya, yang pertama adalah al-jami'. Kitab jami' menurut istilah para muhaddisin adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab yang mencakup hadis-hadis berbagai sendi ajaran Islam dan sebab-sebabnya. Terus yang kedua adalah as-sunan. Kitab as-sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih yang di dalamnya bercampur antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang ketiga al-musannafat. Kitab hadis yang al-musannafat itu disusun berdasarkan bab-bab fikih, tapi di dalamnya mencakup hadis mauquf, hadis maqtu, dan hadis marfu'. Yang keempat mustadrokat. Kitab hadis ini menghimpun hadis tertentu yang memenuhi syarat hadis yang ditulis oleh imam terdahulu tetapi belum dicantumkan dalam kitab imam terdahulu. Terus yang kelima adalah mustakhraj. Kitab hadis yang membuat hadis-hadis yang diambil dari kitab hadis lain yang oleh penulisnya diriwayatkan dengan sanad sendiri, bukan dengan sanad yang serupa dengan kitab semula. Jadi penulisnya mencari sanad sendiri hadis kitab lain, penulisnya terus mengeluarkannya, kemudian mencari sanadnya sendiri. Terus yang keempat, apa manfaat tahrijul hadis? Tahrijul hadis ini bisa disebutkan dengan penelitian terhadap hadis, yaitu suatu usaha mencari derajat sanad dan rawi hadis yang tidak diterangkan oleh penyusun atau pengarang suatu kitab hadis. Terus manfaat dari tahrijnya apa? Manfaat dari tahrij hadis adalah: 1. Memberikan informasi bahwa suatu hadis termasuk hadis sahih, hasan ataupun dhaif setelah diadakan penelitian dari segi matan maupun sanad. Terus yang kedua, memberikan mudahan bagi yang mau mengamalkan suatu hadis karena telah tahu bahwa hadis itu adalah makbul atau terima, atau sebaliknya memberitahu seseorang untuk tidak mengamalkan hadis
apabila hadis itu adalah mardud atau tertolak. Kemudian yang ketiga, menguatkan keyakinan bahwa hadis itu adalah benar-benar dari Rasulullah SAW setelah melakukan takhrij hadis atau penelitian terhadap hadis tersebut. Terus soal terakhir, mengapa kita harus menerima dan mengamalkan hadis mutawatir? Jawabannya, karena hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Oleh karena itu, hadis mutawatir sudah pasti sahih dan makbul diterima, sehingga kita wajib untuk menerima dan mengamalkan isinya sesuai dengan yang diberitakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.